Video hiburan ini dikhususkan untuk remaja hingga dewasa. Ultraman Suits versi 7 atau Ultraman 7 adalah salah satu karakter utama dari seri Ultraman The Animation atau Ultraman Netflix. Figur ini diproduksi oleh Tamashii Nations pada lini SH Figuarts dan dengan lisensi dari Bandai. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Audi Satrio dan selamat datang channel Pinter Parkir. Sebelum dilanjut, like jika kalian suka dengan videonya, dan juga subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini. Untuk kalian yang baru menonton video Pinter Parkir, akan ada fitur rahasia di tengah-tengah video, jadi jangan di-skip ya. Nah, ini dia boxnya. Wih, bisa dilihat ya di bagian depannya. Ada si Ultraman 7-nya dengan pose andalannya dari samping, lagi mau nyambut pedangnya. Wih, sangar. Terus nih tipe yang window box, ada transparannya, kita bisa lihat figurnya. Sama ada beberapa aksesorisnya, kita bisa lihat di bagian sini ya, atasnya. Ultraman, wih, terus ada Bandai yang udah biru sama si di bagian atasnya sisaan transparan aja. Terus bagian sampingnya juga hanya tulisan aja sama logo. Ini sampingnya juga tulisan doang. Nah, bagian belakangnya ada beberapa pose-posenya nih, mantap bro. Terus nih kita juga bisa diliatin, kita dapat efek part slash, mantap ya. Tulisan-tulisan Jepang segala macam, Suburaya stiker bagian bawahnya bla 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 dalam bahasa Jepang yang mungkin kalian nggak baca termasuk gua. Nah, ini dia figurnya. Figur ini memiliki tinggi 16,5 cm sampai ujung kepalanya. Kesan pertamanya, ini sangat mirip dengan Ultraman Suits yang versi standar ya. Tapi dengan penambahan elemen-elemen Ultraman 7, jadi deh Ultraman Suits versi 7. Wih. Sebelum dilanjut, terima kasih juga kepada pendukung Pinter Parkir di Traktir dan Karya Karsa. Untuk membantu mendukung, bisa langsung pergi ke link tertera atau di deskripsi di bawah. Ini ada perbandingan skala dengan SHF Amazon, Hot Toys Batman, dan gue sendiri. Nah, ini dia aksesoris yang kita dapat, tapi sebelumnya bro, seperti biasa kita juga dapat bookletnya, segala macamnya, cara-cara pasangnya ada di sini semua, ada yang nggak boleh disentuh dan segala macamnya. Tolong dibaca dulu. Nah, lalu yang ini disingkirkan dulu bro. Yang pertama kita dapat relax hand ya, standar, tapi detail sampai ke dalam-dalamnya. Lalu ini tangan untuk menggenggam sesuatu ya, tapi di sini dipakai untuk menggenggam pedangnya si Ultraman 7. Terus kita dapat khusus tangan kiri saja untuk menggenggam sarung pedangnya. Jadi yang jempolnya naik seperti ini, sarung pedangnya dimasukin ke dalam sini. Dan yang terakhir kita dapat tangan juga khusus tangan kiri saja untuk memegang senjata Ice Slugger-nya. Nanti gua kasih tahu cara makainya. Dan ini dia senjata Ultraman 7 Ice Slugger. Dinamakannya memang seperti itu ya. Ih, gila, ini jadi semacam pisau yang bisa dilempar gitu. Cara makainya juga gampang aja. Kita pakai tangan yang seperti ini ya, telunjuk dan jempolnya naik. Tinggal kita selipin aja seperti ini. Sep. Jadi deh, Ice Slugger. Sadis Ultraman 7 memegang Ice Slugger. Ini sayangnya kita nggak dapat semacam stand untuk bisa untuk pose dilempar gitu ya. Jadi dia dapat gini doang. Jadi, wow. Kelempar bro, fitur rahasia. Hup. Wih, gile. Mantap. Sekali lagi deh. Hup. Wih, gile. Sadis. Nextnya kita dapat ini. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, senjata khasnya Ultraman 7 Suits, yaitu adalah Specium Sword. Wih, gile, panjang dan sangat tipis ya. Ini pedangnya, hati-hati. Tuh, lentur juga sih tapi takut patah sih gua. Jujur, ini tipis banget. Kalau sarungnya sih enggak ya, kokoh. Tuh, nggak bisa digerakin. Mantap, dan ini juga gampang aja masukin ke dalam sarungnya, tinggal di slide aja seperti itu. Udah dimasuk dia. Ini agak ketahan ya, jadi nggak bakal jatuh kalau dibalik. Mantap, dan ini ada packnya untuk dimasukin. Ini cantolan ke badan Ultraman 7-nya. Nanti gua kasih tahu cara makainya. Nah, ini pertama kita ambil dulu body Ultraman 7-nya, dan lihat di samping pinggang sini ada bolongan ya. Di sebelah kanan nggak ada, cuma ada di kiri doang. Jadi ini kita masukin. Nah, ini packnya ini bentuknya seperti ini. Jadi ada dua join ya, ada yang ball join sama yang join bulat doang seperti ini. Nah, yang bulat doang ini kita masukin di sini. Hop, dah masuk deh. Dan ini kecil dan tipis banget ya, hati-hati hilang, hati-hati patah juga. Tapi ini agak lentur sih bahannya. Nah, ini kalau udah yang ball joinnya, kita masukin ke sarung pedangnya yang di sini. Nah, kalau udah bunyi klik seperti itu, sudah deh. Nah, ini dia nih, udah nyantol dan pakai tangan yang genggam sarung pedangnya seperti ini posenya. Jadi, cakep banget Ultraman 7-nya. Gile. Sadis ya.
Terus juga ini ada joinnya juga. Nih ada single join. Yang sini ini kan ball join ya, bisa diputar-putar jadinya, tenang aja. Sep, aman. Masang pedangnya juga gampang aja. Nih tinggal dipakai tangan yang genggam ini, tinggal di slide aja pedangnya. Langsung masuk kok dan kokoh dia genggamnya. Seperti ini ya, Ultra 7 dengan pedangnya. Wih, gile, dan ini kokoh ya. Ini nggak gerak ya pedangnya. Genggamannya kuat. Mantap. Terakhir kita dapat ini Slash Effects. Gila, dan ini nggak lentur ya. Ini kokoh banget. Jadi gue malah kalau nggak lentur gini malah ngeri patah sih. Tapi ini kayaknya kuat sih. Tuh disentil-sentil juga nggak masalah. Kuat banget, kokoh. Dan ini ada sedikit bolongannya di bawah untuk dimasukin ke standingnya. Khusus untuk si Slash Effects-nya doang ini. Tinggal dimasukin aja. Nah, seperti itu dia bakal masuk langsung dan bisa berdiri dong. Jadi ini bisa untuk pose Ultraman 7-nya lagi ngebelah gitu. Wih, gile, sangar ya. Dia berdiri seperti ini. Oke, kita bahas detail. Untuk bagian helmet ini detail moldingnya sangat rapih dan detail sekali seperti versi animasinya. Di bagian dahi juga terdapat parts berwarna hijau yang sangat rapih. Serta di bagian mata kita bisa melihat transparan objek di dalamnya luar biasa. Sampai ke bagian kupingnya ini detail banget. Dan bagian belakangnya ini yang paling gue suka. Wow, gile. Itu kelihatan ya, ada detail di balik helmetnya. Berwarna abu-abu. Mantap sekali. Untuk bagian tangan dan badan, kita mendapati layer armor silver yang sangat ciamik ya. Dan dua warna separasi merah yang mencuri perhatian. Silver juga terlihat di bagian dada dengan garis-garis ala Ultraman 7 yang sangat khas. Luar biasa sekali. Di bagian lengan juga terdapat layer-layer armor samping bahu yang mantap. Ini terlihat seperti samurai ya. Serta sampai ke bagian belakang yaitu adalah exoskeleton atau tulang punggungnya. Ini sangat detail sekali. Mantap. Terakhir di bagian kaki kita juga mendapati layer-layer armor berwarna silver di bagian paha, serta warna berwarna merah yang mendominasi sampai ujung kaki. Terlihat juga detail-detail moldingan yang sangat rapih sampai keseluruhan kakinya ya. Luar biasa sekali ini. Nah ini dia bro, detail secara keseluruhannya dan feel-nya di tangan. Wih gila, mantap ya. Ini pertama lihat detail kepalanya dulu tuh, mantap banget gila. Sampai belakang ya, ini bagian belakangnya keren banget. Gue paling suka nih dari Ultraman 7 Suits ini, bagian belakangnya. Terus nyambung ke belakang nih, tulang punggungnya. Wih, gile. Dan kalau diperhatikan warna merahnya berbeda ya. Ada yang lebih glossy seperti ini. Dan ada yang lebih doff nih. Tuh ya, ini bagian dada sama perut beda. Nih terus bagian tangan yang lengan atas dan lengan bawahnya beda. Ini pelindung lututnya beda ya. Tuh merahnya lebih gelap. Ya, jadi ada dua warna merah di sini. Di punggungnya juga. Bagian pantat. Kalau silvernya sama semua, mantap. Sampai ke bagian kecil seperti ini ya, pengikat armor sepatunya nih. Wih, gile. Sebagian dalam-dalamnya. Kita bergerak ke bagian esensi dari sebuah action figure, yaitu artikulasi dimulai dari kepala dulu bro. Seperti biasa. Yuk, apakah dapat 360? Wih, dapat. Tidak seperti si Ultraman ya. Terus kalau kanan kirinya, hop. Hop, ya lumayan lah. Kalau depan belakang, atas bawahnya sorry, hop. Wah, sedikit sekali ya. Necknya ada join ya, lehernya. Boleh juga. Lalu bahu. Wow, gile, 90. Tapi harus dimasukkan seperti ini ya. Terus kalau misalnya kita coba dikebawahin lagi, nah ini dia joinnya, jadi bisa dinaik turunin seperti ini untuk dapat pergerakan yang maksimal. Terus kalau diputar tanpa masalah, 360, mantap. Lalu ini juga yang gue suka dari Ultraman 7 juga, sama seperti yang Ultraman Suits. Nah, ini dia. Ada butterfly joinnya, mantap ya, sebelah ini. Dalam banget. Lalu ini sebenarnya bicepnya bisa diputar sih, tapi keseluruhannya sampai bahu. Nah, seperti itu. Lalu kita coba sikunya. Sup. Ya, sayang sekali segini saja mentoknya, 90 doang sedikit. Padahal ini udah double join ya. Terus tangan bisa diputar harusnya tanpa masalah. Yes, mantap. Dan ada keluar ke dalamnya. Wih, lumayan banyak. Mantap. Lalu badan kita coba kanan kirinya. Apakah bisa? Wow. Bagian atasnya bisa 360 sih. Tapi bagian bawahnya apakah bisa? Oh, nggak bisa. Ini mentok seperti ini ya. Ini di bagian perut sampingnya, kena armornya. Balikin lagi. Oke, kanan kirinya pasti seperti itu ya. Lalu kita coba gerakan ke samping. Hop. Wow, lumayan. Ini armornya lumayan sibuk ya di bagian perutnya, sama seperti yang Ultraman ya. Lalu kita coba nunduknya. Hop. Wih, lumayan banyak. Mantap nih, bagian belakangnya diisi. Lalu ke belakangnya. Hop. Wow, lumayan banyak juga. Tapi sayang sekali, kelihatan hollow point-nya ya, bolongnya. Lalu kaki kita coba. Up. Wow. Wah, bisa 360. Ini juga bisa ditarik ke bawah seperti ini ya, seperti tangannya. Lalu ke sampingnya.
Oke, seperti ini. Bisa pose nendang ya, tapi jadi agak aneh nih. Bisa dinaikin sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Ini pahanya bisa diputer, tapi kehalang sama armornya. Belakangnya juga. Lalu lutut kita coba. Hop. Hop. Wih, double join. Oke, mantap. Tapi di bagian armor lututnya tidak ada join seperti Ultraman ya. Lalu ujung armor kaki ini bisa diangkat sampai seperti itu kelipatnya. Terus, wow, ini udah lumayan banget pergerakannya ke dalam. Tapi keluarnya hampir nggak ada ya karena terhalang armor di belakang kakinya nih. Terus ujung kakinya kita coba. Oke, lumayan segini. Tapi ada fitur ini bro. Nih, engsel kakinya perhatiin ya. Nah, kita tarik diperpanjang seperti ini sedikit. Jadi bisa dapat pergerakan yang lebih maksimal lagi tuh, bisa sampai seperti itu. Aneh ya kakinya, bisa sampai kayak gitu. Lalu ke dalamnya nih bisa sama keluarnya. Oke, normal segini, lumayan. Ultraman Suit versi 7. Widih, ganteng-ganteng ini. Ini dari seri Ultraman Netflix sampai saat ini yang paling ganteng sih gue bilang ini ya. Dari gayanya, desain kepalanya sih paling keren banget ini, gila. Bagian belakangnya wow, bagian depannya juga keren banget pokoknya. Nah terus juga ini kalau berdua dipajang seperti ini, wow, sangar banget bro. Ini pas dirilis mereka berdua barengan ya, jadi langsung gue ambil pada saat itu juga. Terus nih jarang banget Bandai tiba-tiba ngasih efek part slash seperti ini. Padahal di filmnya ini juga keluarnya kayak cuman sekali atau 2 kali, kayaknya sekali doang deh. Ini tiba-tiba dia ngeluarin, emang sih di filmnya si Ultraman Suit 7 ini kan nggak bisa ngeluarin Thorium Kousen ya atau semacamnya. Jadi dia pakai Specium Sword, terus biasanya nyabet tapi keluar slash seperti ini. Jadi dibikin sama Bandainya, boleh juga. Lagi niat banget Bandai. Udah gitu nih di figur yang Ultraman 7 ini kita dapat join yang bisa dibilang lebih advance ya daripada si Ultraman yang biasanya, Ultraman Suit-nya. Tapi kayak yang si 7 ini badannya bisa lebih muter, kakinya ini bisa dipanjangin segala. Ini yang kalau yang Ultraman ini kakinya, Ultraman yang biasa nggak bisa dipanjangin ya. Jadi jangan dicoba, di petunjuknya juga nggak ada. Mantap. Sebelumnya gue minta maaf bila ada yang salah-salah atau yang kurang dari video ini. Terima kasih sudah parkir di video ini. Selamat menikmati bonus di akhir video. Gua Audi Satrio. Ini channel Pinter Parkir. Ciao!